Salam, puji Tuhan. Eh, bagi saudara-saudara kita, orang-orang Israel yang tertinggal di Papua, dan juga bagi semua umat-umat Kristen yang akan mengikuti atau mendengarkan channel yang kami sampaikan. Pada saat ini kami tergerak untuk menyampaikan apa rahasia Papua itu sendiri, dan Papua itu adalah suku, dibilang itu orang-orang Melanesia. Apa benar mereka orang Melanesia? Ya, kita ikuti apa yang Roh Kudus sedang membuka rahasia Papua. Kali ini kami akan menyampaikan apa yang Roh Kudus bukakan tentang suku Israel asli, darah daging asli yang ada di Papua. Terutama kami di sini akan beritahukan tentang suku Dan. Dengan demikian, sebelum kita panjang lebar ikuti siapa itu suku dan suku Dan itu ada di mana, kita mendengarkan dulu firman Tuhan akan menjadi dasar untuk pembahasan ini. Kejadian 49, 16, 17. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. 17. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memangut tumit kuda, sehingga penunggannya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan daripadamu, ya Tuhan. Kita baca lagi Ulangan 32, 33 ayat 22. Tentang Dan, ia berkata, adapun Dan, ialah anak singa yang melompat keluar dari Basam. Haleluya. Israel atau Bapak Yakub itu dari Abraham, Ishak, dan Israel. Punya anak itu 12 bersaudara laki-laki. Satu perempuan namanya Dina. Yang Tuhan beritahukan kepada kami bahwa dari tahun 2006, 7, 8 itu bom waktu di mana membongkar rahasia Israel yang tersebar di seluruh dunia, terutama juga yang ada di Papua. Haleluya. Pada tahun 2006 itu kami didatangi oleh seorang hamba Tuhan dari Manado, dari Batam. Dia tinggal dengan saya 2 minggu dan dia bernubuat tentang Papua yang akan terjadi ke depan. Salah satu yang dia beritahukan bahwa kamu adalah suku Dan yang terhilang, yang ada di Papua. Nah, jadi kalau umpamanya pada waktu nanti orang Papua ke Israel atau dari orang Israel datang ke sini memberitahukan kamu suku apa, suku Israel, kamu harus pegang bahwa kamu adalah suku Dan yang terhilang. Nah, penggenapan tahun 2000, bom waktunya tahun 2008. 2007, apa benar tidak? Kami juga masih berdoa tanya-tanya. Nah, tahun 2008 itu, 2005, itu ada beberapa hamba Tuhan dari Jalan Suci mereka ke Israel. Nah, ternyata sampai di Israel, dia tabu hamba Tuhan dari JPI, dia mati di sana. Setelah dia darahnya, dia termasuk suku Benyamin. Nah, itu 2005. Nah, 2007 itu bom waktu Tuhan mulai turun bahwa ada pendeta yang Gelang dari dokter dari Belanda, dia datang ke Papua. Dia sampai di Wagete, dia sampai di Enaro, dia keliling seluruh Papua dan dia menyatakan bahwa orang Papua adalah suku Naftali. Orang Papua adalah suku Naftali. Nah, 2000 pas apa yang hamba Tuhan sampaikan itu digenapi. Hamba Tuhan dia putar seluruh Papua, keliling Papua, dia KKR. Nah, setelah itu dengan adanya dia menyampaikan bahwa orang Me adalah suku Naftali.
Lalu Tuhan bilang itu, saya berdoa tanya Tuhan, Tuhan bilang itu bom waktu. Bahwa rahasia suku-suku Israel di Papua itu mulai dibongkar oleh Roh Kristus. Haleluya. Akhirnya 2008 itu saya mulai buat buku. Yang di dalam buku itu judulnya Suku Medi Papua Bangsa Israel yang Terbuat. Di situ saya masukkan di atas suku Dan, pembahasannya suku Dan, suku Benyamin dan Yusuf, Efraim. Di situ saya buat banyak tentang bagaimana suku Dan itu. Haleluya. Sampai kepada tahun 2000, rahasia tentang terbongkarnya rahasia tentang orang Papua lawan Israel itu, Tuhan memberitahukan itu ada 6 suku Israel yang tertinggal di Papua. Dan Tuhan memang tinggalkan di Papua. Jadi tanah air aslinya Israel itu dia ada di Papua, di jantung Papua. Jadi dia mewarisi tanah air Ishak. Jadi Papua ada 6 suku Israel dan dibagi. Menurut Roh Kudus menyampaikan bahwa ada 6 dari 12 suku Israel itu, ada 6 yang kakak-kakak dari kakak-kakaknya itu yang mereka dibawa oleh Tuhan, diantar dalam hitungan menit ke Yerusalem, dipindahkan. Tetapi ada 6 suku Israel yang ditinggal adik-adiknya, termasuk Dan, termasuk ini ditinggalkan di Papua. Jadi dari jantung Papua mereka ke arah utara sampai di Jayapura itu 6 suku Israel itu yang ke Yerusalem, 6 suku Israel itu yang ke Vanuatu, ke PNG. Di sana Tuhan membuat satu kandang. Tuhan bilang buat satu kandang, lalu dari kandang ini setelah Tuhan bagi pulau, benua dan lain-lain, suku yang tadi yang 6 suku ini Israel ini dikembalikan. Dia menyebar lain ke Pasifik, lain ke Indonesia, ke wilayah-wilayah Papua ini. Dia mendiami langsung mas lain ke menyebar di wilayah-wilayah Indonesia, Nusantara ini. Ya, itu berhubungan dengan ke semua suku Israel. Lalu Tuhan beritahukan bahwa 6 raja atau 6 suku Israel yang memang ada di Papua. Tuhan sudah memberitahukan, bertanya kami sudah buat apa Roh Kudus singkapan rahasia ini. Yerusalem to Papua. Haleluya. Jadi hal-hal ini rahasia-rahasia benarnya Tuhan bilang begini. Bangsa-bangsa lain seperti Inggris, Eropa, Amerika, Roma, bahkan Indonesia zaman-zaman Soekarno itu mereka tahu bahwa dengan mata alam mereka melihat bahwa Papua itu adalah orang-orang Israel. Mereka tahu. Misionaris pada zaman itu mereka tahu dan mata alam. Tahu mata alam. Mata alam itu kekuatan-kekuatan kargo menggunakan mata-mata dewa-dewa. Mereka bisa tahu. Itu satu. Dengan teknologi atau iptek dan teknologi, mereka bisa tahu bahwa orang Papua itu adalah salah satu suku-suku Israel yang menjaga Taman Eden. Itu yang kedua. Sekarang masa kini itu banyak melalui singkapan rohani hamba-hamba Tuhan dari India, Arab, Amerika, Israel. Sekarang mereka sudah mulai tahu bahwa ada apa di Papua. Di sana Papua ada suku Israel. Haleluya. Apa yang Tuhan beritahukan kepada kami? Iya. Apa yang Tuhan beritahukan kepada kami tentang perkara ini? Haleluya. Jadi soal orang Papua kenapa kulitnya bisa berubah, kan banyak yang menimbulkan tanda tanya. Haleluya. Jadi ada 3 arah yang bangsa-bangsa lain sudah tahu tentang rahasia Papua. 182 negara itu mereka sudah tahu, baru mereka bahas. Tahun 62, 63 tidak boleh kasih Papua itu merdeka. Mereka bujuk Belanda kasih batalkan. Haleluya. Jadi tahun 63 mulai dibatalkan 162 negara. Ya, Tuhan beritahukan semua rahasia-rahasia ini. Jadi setelah itu berhubungan dengan suku Dan yang tertinggal di Papua itu. Waktu setelah kami mengetahui perjalanan kenabian dari Papua ke Yerusalem itu, di bawah pimpinan Robert Isir, mereka di sana mencatat bahwa dalam buku mereka mencatat bahwa suku Dan itu memang tidak ada di sana. Mereka baru tahu bahwa dia baru eksodus dari Afrika ke ini. Tapi kami tidak percaya karena
Suku Dan itu bukan ada di Yerusalem atau di Afrika. Suku Dan itu dia ada di Papua. Haleluya. Ya. Nanti setelah kami juga tahu bahwa dia tuh suku Dan ini dia ada di wilayah mana di Papua. Ternyata terakhir baru tuh memberitahu kami suku Dan itu adalah suku Dani, Dani, Kaya. Nah, itu ada 6 kabupaten sekarang mereka ini, suku-suku ini, suku Dani. Ini suku Dan itu sudah, suku Dan. Tuhan bilang mereka ini, haleluya. Nah, apa kelemahan dan kelebihan daripada suku Dan dari 12 suku Israel ini? Penelitian kemarin dari seorang hamba Tuhan dari Yerusalem, jadi dia meneliti marga-marga Israel melalui marga-marga Israel. Itu di Israel ini banyak marga-marga orang Papua. Nah, jadi apa kelebihan dan kelemahan daripada suku Dan? Suku Dan itu, Dan ini anaknya daripada Bila, saudara dengan Naftali. Jadi saudara dengan Naftali, lalu suku Dan ini punya dosa. Nah, dia punya sifatnya adalah suku Dan ini dia suka menyerang. Sifatnya dia suka menyerang, itu satu. Sifat yang kedua adalah dia meninggalkan Alkitab, 10 perintah Yahweh dan apa semua dia meninggalkan. Itu sifat dia. Itu salah satu sifat dari suku Dan. Nah, kita lihat yang Bapak beritahukan bahwa kenapa suku Dan itu dia punya silsilah itu sampai dari Dan dia sampai ke Simson. Selanjutnya riwayat daripada Dan ini hilang. Haleluya. Karena dosa yang dia lakukan, suku Dan dia lakukan itu. Nah, waktu sampai pada waktu sebelum mereka dibuang sebelum dari Mesir kembali ke Kanaan, itu mereka ada buat dosa dari suku Dan ini berbuat pada zaman Hakim. Itu di sana tidak ada raja. Jadi Dan ini dia lari menyerang di tanah Lais. Dia menyerang salah satu suku di sana namanya Mika dari Moab. Lalu dia bawa semua. Ada beberapa patung tuangan, patung pahatan dengan imamnya orang Lewi. Dia bawa untuk menyembah berhala. Nah, baru setelah dia kuasai patung pahatan, patung tuangan itu, dia merasa bahwa seluruh dunia karena kekayaan dia pegang. Jadi dia rasa bahwa dia kuasai seluruh dunia. Karena dia punya kekayaan. Dengan ini suku Dan punya perbuatan. Nah, akibat dari suku Dan punya perbuatan ini membuat Israel itu dibuang lagi dari tanah airnya. Dari akar tanahnya dibuang. Haleluya. Dibuang ke Niniwe, dibuang ke Babel. Akhirnya mereka dikembalikan. Haleluya. Itu yang pertama dosa yang dilakukan. Itu akibatnya suku Dan ini tidak dicatat di perjanjian lama. Yang kedua adalah suku Dan ini punya dosa adalah setelah Israel di perjalanan dari Mesir menuju Kanaan itu, mereka sampai di Gunung Oreb. Musa mengambil 10 perintah di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai. Di sana dia ambil 10 perintah Yahweh. Tetapi ada orang-orang Israel yang di bawah ini sudah 40 malam. Orang-orang di bawah yang sudah mulai menyembah berhala. Mereka bikin patung lembe emas sudah mulai menyembah berhala. Musa membawa turun 10 perintah Yahweh. Lalu dia lihat begini bawah lagi mereka menyembah berhala. Akhirnya Musa marah. Baru kemarahan dari Bapa di surga juga mulai marah. Akhirnya 3.000 orang habis dimakan oleh api Yahweh yang murka. Itu membuat sampai Musa harus berbicara lagi kepada Bapa di surga. Haleluya. Kenapa Bapa Yahweh bisa habiskan orang Israel? Haleluya. Lalu di situ Bapa di surga menaruh perjanjian lagi kepada orang Israel. Untuk ke Kanaan, apabila sudah sampai di Kanaan tempat tujuan, apabila orang melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, patung tuangan dan juga patung pahatan, maka bangsa itulah yang aku akan lenyapkan daripada tanahnya. Haleluya. Setelah itu bangsa Israel dia sampai di Kanaan tempat tujuan. Kanaan itu di Papua. Mereka sampai di Kanaan, di padang gurun di tanah Kanaan. Tanah air mereka asli kembali di Tage Mewa Papua. Haleluya. Setelah sampai di sana,
Nah, suku yang melakukan penyembahan berhala itu suku siapa? Suku Dan. Nah, dia ambil patung pahatan, patung tuangan dengan patung lembah emas. Jadi batas-batas daripada tanah milik suku Dan 6 suku Israel yang tertinggal di Papua ini, dia tanam. Jadi macam dari Saban sampai Merauke di sana tanam batas, di sana batas, dia taruh patung-patung di situ. Nah, itu suku Dan punya perbuatan. Nah, lalu pada waktu itu zamannya Raja Yerobeam. Daud Salomo punya anak Yerobeam. Nah, Yerobeam juga turut mendukung kegiatannya suku Dan ini. Akhirnya suku Dan juga dia pergi menyembah berhala di kota Betel dan tanam patung pahatan. Raja Yerobeam umumkan supaya menyembah berhala 12 suku Israel. Begitu pula di tanah Dan. Akhirnya Yahweh marah. Dan hilanglah sudah kerajaan Yerobeam itu. Tuhan membuat mereka lagi ke Babel dan ke Niniwe. Haleluya. Nah, sifat kelakuan dari suku Dan ini, dari sahabat-sahabat itu sudah dia tidak melakukan 10 perintah Allah lagi. Sifatnya. Dan sampai sekarang suku Dan, itu yang Bapak beritahukan. Dan kemarin sebelum Lukas NMB itu ditangkap, kebetulan kami di Jayapura lagi berdoa karena Tuhan suruh harus ke Jayapura untuk berdoa. Kami lagi berdoa lain, tapi pagi itu Tuhan beritahukan. Pagi hari sebelum Lukas NMB ditangkap itu Bapak beritahukan bahwa ada 5 suku di Papua, 5 marga di Papua harus doakan pada pagi ini juga. Termasuk kami doakan suku Dan, yaitu ada beberapa marga, termasuk marga NMB. Lalu Bapak perlihatkan kekan darah dari dalam bumi itu, dia naik, memuncak sampai ke atas. Bapak bilang begini, daripada aku akan mengurkai orang-orang Papua, orang-orang suku dan Papua, dengan demikian cepat minta ampun dan berdoa. Cepat minta ampun dan berdoa minta ampun. Sudah kami mewakili suku Dan. Kami minta ampun akan dosa-dosa yang dibuat di pembunuhan. Bukan saja baru, dari pembunuhan itu perusakan Taman Eden, tidak mentaati hukum-hukum Yahweh di Papua, sampai kepada pembunuhan para rasul dan para nabi, bahkan pembunuhan Yesua, penyaliban Yesua 12, itu semua terjadi di Papua. Tuhan bilang. Nah, jadi kami berdoa minta ampun yang suku Dan punya ini, suku Dani punya ini. Kami berdoa minta ampun pagi hari. Baru Bapak bilang begini, Bapak kasih tahu firman Tuhan. Ya, Bapak di surga bilang apa? Aku mengetahui 12 suku Israel. Turun temurunnya dan aku juga tahu mereka itu ada di mana. Bapak bilang begitu. Nah, sekarang masa penghakiman, 1x7 masa penghakiman, aku sedang memanggil marga-marga itu, kaum-kaum itu, suku-suku itu untuk menyelesaikan dosa mereka di hadapanku. Kami berdoa minta ampun pagi itu. Haleluya. Terutama kami berdoa untuk suku Dani. Mulai dari Puncak Jaya dia masuk karena Tuhan suruh berdoa. Kalau tidak habis, orang suku-suku ini akan habis. Tuhan bilang begitu, kan berdoa minta ampun. Ampun selesaikan berdoa. Sejak itu Tuhan bilang itu suku Dan. Dan mereka ini pembuat dosa. Dan Tuhan bilang juga dalam satu doa, itu yang pertama kali dalam Taman Eden dibilang itu, suku yang memangut tumit dari turunan perempuan itu nanti berhubungan dengan suku Dan. Suku Dan ini yang pertama kali menangkap atau menjatuhkan Yesua sebelum ditangkap dari 12 suku Israel pada zaman generasi Yesua, waktu orasi penyaliban Yesua. Jadi itu suku Dan, Tuhan bilang. Haleluya. Lalu kan berdoa minta ampun dosa-dosa dari suku Dan ini. Haleluya. Lalu pagi itu juga di hari Bapak Lukas NMB ditangkap itu, kami juga jalan tuh suruh jalan. Kami jalan tapi ternyata kami jalan ke Kota Raja. Kami lihat begini, pas pagi siang itunya itu Lukas NMB ditangkap. Kami juga tidak tahu, kami sendiri heran-heran. Luar biasa. Kami pulang langsung berdoa minta ampun lagi supaya jangan ada pembunuhan terjadi brutal karena dosa-dosa suku Dan belum diselesaikan. Haleluya. Selanjutnya apa kelebihan daripada suku Dan?
suku Dan ini, biarpun begitu, dia meninggalkan hukum-hukum Allah. Contohnya, kami suku Me itu membunuh itu takut, mencuri takut, pokoknya langgar 10 perintah itu takut, karena hukum akan kejar. Tapi kalau suku Dan tidak, mereka sudah tinggalkan itu, dong tidak mengenal itu. Haleluya. Itu makanya di dalam perjanjian baru saja di kitab Wahyu itu suku Dan itu tidak tertulis namanya di kitab Wahyu 3 ayat yang ke-5 sampai dengan 7. Dari 12 144.000 dari 12 suku Israel itu suku Dan diganti dengan Menasye. Haleluya. Ya, Yusuf Efraim bukan Menasye. Ya, Menasye dengan Efraim. Menasye. Nah, itu dia punya apa? Itu kenapa sampai suku Dan itu tidak dicatat dalam Alkitab. Dan Tuhan beritahu ke kami itu seperti itu, sehingga Tuhan bilang harus banyak doakan Israel yang ada di Yerusalem, Israel yang ada di Papua. Tapi Tuhan kasih tanggung jawab untuk yang harus diselesaikan di Papua. Kenapa Papua itu sampai hari ini juga belum mengalami pemulihan? Itu karena Tuhan itu karena dosa. Hari ini Tuhan berurusan dengan kamu orang Papua. Kamu orang suku-suku Dan, suku Benyamin, suku Yehuda, suku-suku yang ditinggalkan di Papua, suku Israel. Harus selesaikan dosa masa kepicikan Yakob. Harus selesaikan dosa-dosa penyaliban Yesus dan para murid-muridnya. Penyaliban rasul-rasul Tuhan. Harus selesaikan juga itu dosa turun-temurun Israel. Haleluya. Itu Bapa sedang tuntut kami. Kami orang Papua itu seperti itu dari sudut pandang kami sampai saat ini juga. Kemerdekaan Papua itu juga dibatalkan oleh 180 negara. Haleluya. Sampai hari ini PBB belum bisa berbicara masalah Papua. Haleluya. Jadi karena kami memang Israel, kami memang karena darah Israel, ya sekarang orang Papua harus sadar kembali bagaimana harus berdoa minta ampun dosa turun-temurun itu. Salah satunya yang sekarang kami minta dan harus kami doakan adalah suku Dan ini. Suku Dan itu terdiri dari 9 kabupaten. Dia ini harus banyak doakan minta ampun. Saya dalam hati berpikir kepada Bapa di surga, bagaimana saya mau doakan? Padahal ini suku Dan ini adalah suku yang juga mempertahankan martabat kami di mata internasional. Nah, Tuhan bilang begini, iya, itu suku Dan juga sudah diberkati, namun harus doakan dia punya kesalahannya yang dilakukan pada zaman-zaman dahulu. Nah, jadi kami berdoa itu minta ampun dosa-dosa supaya pemulihan itu dia cepat terjadi. Nah, haleluya. Suku Dan ini sifatnya dia merampas, dia menyerang, dia ini dan dia meninggalkan hukum-hukum Yahweh. Haleluya. Ya, jadi kenapa suku Dan ini dia sampai di Amerika, dia bisa ambil tanah di Amerika. Dia sampai di Inggris, suku Dan ini, suku-suku ini, Dani, Moni ini, Dani dorang, bukan Moni. Dani dorang ini, mereka sampai di Inggris, di pasar-pasar Inggris dong kuasai orang-orang Dani, Moni, Dan ini. Kalau kita lihat ke Australia, dia karena suku ini memang seperti yang dinubuatkan oleh bapaknya. Adapun Dan, ia akan mengadili saudaranya dia juga sebagai suku Israel. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu dari suku Israel. Semoga Dan seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memang tumit kuda. Haleluya. Sehingga bendungan jatuh ke belakang. Nah, jadi suku Dan itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan juga. Bukan. Tuhan melalui bapaknya Yakob dan juga melalui Musa. Waktu Musa taruh tangan atas suku Dan itu, suku Dan itu seperti basam, seperti anak singa keluar dari basam. Basam itu apa? Dari tempat pembuangan. Dia keluar. Begitu dia keluar itu, dia goncangkan dunia. Haleluya. Nah, itu suku Dan ini sudah suku Dani, Lani, suku Damar, Dawa. Mereka ini sudah. Suku-suku ini yang suku Dan ini sudah. Jadi kalau dia goncangkan bumi pada saat ini juga seluruh dunia gara-gara suku sini. Ini dia bikin. Nah itu sudah karena memang dia sudah diberkati juga dia punya bagian. Dan itu semua ada dalam skenario dan pengaturan Tuhan. Haleluya. Itu suku Dan. Haleluya. Dia suka menyerang. Jadi umpamanya dia datang di Jawa, di daerah Bandung. Dia ambil satu lokasi yang kosong. Baru orang-orang datang mau tangkap dia, begini dalam tuh ada orang Dani, orang. Bagi dia bilang, yo, itu kami punya tanah. Dia bilang juga, kami punya tanah di Papua juga kamu ambil. Jadi seperti di Manado juga begitu.
karena memang dia seperti itu. Kita lihat seperti Nabire sekarang sedang terjadi. Begitu kemarin. Di daerah perbatasan dengan Timika dengan orang Deya lagi. Mereka terjadi seperti itu karena memang sifatnya dia begitu. Haleluya. Suka menyerang, suka merampas. Haleluya. Tapi kalau dia perang, dia ini suka menyerang, dia perang. Jadi dia kalau sudah perang itu, dia tidak takut kepada hukum-hukumnya yang hukum-hukum yang dari Alkitab ini, yang sudah ditetapkan 10 perintah dan hukum-hukum lain, dia tidak takut. Haleluya. Karena memang dia ini bangsa yang dilahirkan, bangsa yang suku dannya memang sudah seperti itu dari ininya. Bapak aturnya seperti itu dari zaman dulunya. Haleluya. Sehingga kalau kita tidak heran bagaimana suku Dan ini sekarang ini sedang dari seluruh pembahasa di seluruh dunia, sekarang mereka ada takut. Suku-suku di seluruh Papua itu bisa kita kuasai. Dia ini bangsa kaya raya, dia Taman Eden. Tetapi salah satu suku ini, yang suku Dan ini, membuat kita ini pusing. Haleluya. Membuat suku pusing. Ini harus segan dengan dia. Haleluya. Itu karena memang bangsa Dan ini juga sudah diberkati oleh Musa, sudah diberkati oleh bapaknya, sudah diberkati. Haleluya. Kalau dia muncul, kalau dia tampil seperti itu dia jati diri orang Israel. Haleluya. Jati diri orang Israel dan memang disembunyikan di Basam dan dimunculkan di akhir zaman. Haleluya. Nah, itu suku Dan, suku Dani. Sekarang Bapak ada bilang kami itu begini. Haleluya. Sekarang kami beritahukan kepada semua hamba-hamba Tuhan dari suku Dani. Yaitu dari Wamena, Unduga, dari berbagai daerah di sana. Terus juga kita di daerah Papua lain. Juga dari wilayah-wilayah Indonesia. Bagaimana sekarang kita berdoakan. Doakan orang Israel. Sekarang orang serukan, doakan orang Israel. Doakan orang Israel yang mana? Doakan 12 suku Israel yang ada tersebar di seluruh dunia. Terutama doakan suku Dan yang terhilang itu. Haleluya. Israel tanpa Papua pintu surga tidak akan terbuka. Haleluya. Amerika tanpa Papua, Amerika itu biasa-biasa saja. Indonesia tanpa Papua, nah, Indonesia jatuh miskin. Haleluya. Haleluya. Kenapa sekarang itu Indonesia tidak mau terima Israel masuk ke sini? Haleluya. Ya, pendiri negara ini dia tahu. Soekarno itu dia tahu. Haleluya. Dia waktu pembuangan di Bung Hatta dan Bung Karno, waktu dibuang di Bopendigul itu, mereka bawa tulang pahanya ini Yusuf Israel. Dengan kekuatan itu mereka merdeka. Haleluya. Haleluya. Mereka tahu rahasia itu. Haleluya. Nah, itu dia punya rahasianya. Sekarang bagaimana tugasnya kita untuk bagaimana supaya kita merendahkan diri dan minta ampun dosa-dosa ini. Haleluya. Dosa suku Dan itu kita berdoa minta ampun. Haleluya. Sekarang suku Dan di ini. Orang bilang, bagaimana sekarang Papua mau merdeka dengan kekuatan daripada suku-suku Dani di pedalaman dari OPM yang mereka bermarkas di sana. Sementara mereka ini tidak tahu adat, tidak tahu hukum-hukum Tuhan, mereka pergi merampas orang lain punya kampung, wilayah lagi. Haleluya. Bagaimana macam Indonesia mengakui bahwa itu Papua itu kau punya wilayah. Sementara di dalam Papua saja masih ini, masih rampas tanahnya suku-suku lain. Haleluya. Nah, sifat-sifat inilah yang harus berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan bilang begitu, Bapak bilang begitu. Berdoa minta ampun akan dosa, turun-temurun suku Dan yang terhilang. Haleluya. Untuk percepatan pemulihan 12 suku Israel itu, percepatan pemulihan 12 suku Israel itu adalah, haleluya, salah satunya adalah sekarang orang-orang Dani harus merendahkan diri. Hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah-wilayah Dani dan di mana-mana. Bahkan kami yang lain di seluruh Papua, juga hamba-hamba Tuhan lain yang ada di Indonesia, di Yerusalem sana Israel, juga harus berdoa untuk 12 suku Israel. Dosa-dosa 12 ini nanti disebut masa kepicikan Yakob. Dosa turun-temurun Israel harus disucikan. Haleluya. Dalam rangka pemulihan 12 suku Israel. Haleluya. Dari Israel kembali ke Israel, dari Taman Eden kembali ke Taman Eden, dari gereja tubuh kembali ke tubuh Kristus. Haleluya. Nah, sekarang bagaimana sekarang? Fokus kita untuk berdoakan. Doakan suku Dan ini. Haleluya. Sekarang kita sudah tahu posisi ada di sini. Sekarang kita harus minta ampun, segera mendoakan dia. Minta ampun dosanya. Dosa dari zaman suku Dan dulu. Perbuatan-perbuatan dilakukan terus berdoa minta ampun dari pengadilan Kristus. Ketika kita minta ampun bahwa naik di pengadilan Kristus dan darah turun mengampuninya. Haleluya. Kamu lihat.
Pemulihan suku Dani ini akan terjadi dengan hebat. Mereka akan muncul. Orang Papua itu akan muncul dengan kepintarannya. Haleluya. Hikmat Tuhan akan turunkan. Kepintaran akan diturunkan. Yang penting kita merendahkan diri, minta ampun. Apa yang hari ini Tuhan Roh Kudus sedang beritahukan lewat channel ini, harus kita telah mendengar itu beritahukan bahwa hamba-hamba Tuhan dari wilayah-wilayah suku Dani, hamba-hamba Tuhan dari suku Dani, Lani, Jaya dan lain-lain, supaya harus merendahkan diri, minta ampun dosa-dosa. Haleluya. Terutama dosa pembunuhan, pelanggaran 10 perintah Yahweh yang telah dilakukan secara turun-temurun. Harus minta ampun. Suku-suku ini harus minta ampun segera. Dan juga bangsa-bangsa lain harus, dari 12 suku Israel harus doakan. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Haleluya. Kalau itu sudah terjadi, lihat. Masalah Papua itu di tangan Tuhan. Haleluya. Tuhan melindungi Papua. Haleluya. Tuhan melindungi Papua. Tuhan membuat pembalikan. Haleluya. Atas Papua. Haleluya. Ya, itu yang kami sampaikan. Sehingga semua bentuk profesor, doktor atau apapun saja yang analisa tentang masalah Papua ini itu terakhir Tuhan bilang masalah ada di sini. Haleluya. Terakhir Tuhan bilang itu, yang pertama adalah kita merendahkan diri orang Papua, minta ampun dosa-dosa yang dilakukan oleh moyang kita pada zaman dahulu. Haleluya. Yaitu perusakan Taman Eden, penyaliban Yesus oleh 12 suku Israel, yang juga oleh dosa kepicikan Yakob, kepasikan Yakob yang turun-temurun lakukan, terutama juga berhubungan dengan suku Dan. Harus minta ampun di pengadilan Kristus. Harus minta ampun terus menerus sampai Tuhan mengampuni, darah turun mengampuni dan memulihkan keadaan, sehingga Tuhan bikin pembalikan. Kalau itu sudah terjadi, lihat, kau suku Dan, kau suku Benjamin, Yusuf, Efraim yang tersebar di seluruh Papua, itu kepintarannya lebih. Haleluya. Ya, nanti kepintaran Pasai itu artinya hikmat kepintaran itu sudah pergi bersama dengan Israel yang ada di sana. Sekarang seluruh dunia akan dipegang oleh Israel di sana. Pada waktu pemulihan terjadi artinya orang Papua bilang Pasai kembali. Kuri dibunuh. Kuri itu hikmat kebodohan. Hikmat kebodohan itu kalau sudah dibunuh, hikmat kebodohan itu yang bikin sampai orang Papua itu macam dulu tidak ada sejarah. Hilang sama sekali karena kebodohan. Hikmat kebodohan itu pertahankan, namanya Kuri. Haleluya. Kuri itu sudah dibunuh, nanti dihilangkan, hikmat kepintaran atau Pasai dia kembali. Pasai, itu isi hikmat kepintaran dia kembali. Pemulihan terjadi, hikmat kepintaran dia kembali. Lihat, orang Papua itu lebih pintar daripada orang Israel di sana. Haleluya. Karena Israel dengan di sini sudah membayar harga untuk bagaimana menyelesaikan dosa turun-temurun Israel. Itu pemulihan dia terjadi dan akan terjadi seperti itu. Dan pemulihan lain juga akan diikuti percepatan. Dengan demikian, dalam hal ini saya mau sampaikan ini, salah satunya adalah mari kita berdoa untuk kita punya saudara satu suku ini, suku Dan ini, suku Dan, Dani, Lani, ini kita berdoa dia untuk minta ampun akan dosa-dosa ini. Kalau sudah selesai, pemulihan dia terjadi. Baik, kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, kami mengucap puji yang kami muliakan namamu. Kami sudah, Bapak, pada saat ini menguraikan tentang beberapa rahasia yang Bapak beritahukan tentang suku-suku Israel, 6 suku Israel yang Bapak tinggalkan, sembunyikan di Papua. Bapak sampai sembunyikan Bapak dalam rancangan-rancangan Tuhan, sampai kulit kami dirubah. Bapak, dalam nama rasa seperti orang Ethiopia, Amos 9 ayat 7. Bapak, Kidung Dagon 1 ayat yang 5 ke 6. Bapak, dalam nama 5 dan 6. Bapak, rapat dan banyak firman Tuhan yang membuat banyak menyimpan rahasia di sana. Tapi darah kami orang Papua, darah Israel. Daging kami orang Israel. Terima kasih Bapak, dari antara 6 suku ada satu suku, yaitu suku Dan ini, yang Tuhan sudah bukakan dari tahun 2005, 2006 sampai kepada 2023 ini Bapak. Kami sudah bongkar ini masalah, ini akan diikuti oleh semua hamba Tuhan dari dalam luar Bapak. Dengan demikian, haleluya. Biarlah Bapak semakin hari kami mendengar berita ini, firman Tuhan ini, biarlah kami orang-orang Dani, Lani, dan lain-lain. Kami orang Papua merendahkan diri untuk minta ampun akan dosa-dosa kepacikan Yakob yang dilakukan secara turun-temurun oleh suku Dan ini. Haleluya Bapak tak keras koperada, sehingga suku Dan ini dia pun nama tidak ada sejarahnya putus, dan dia punya nama turunan-turunannya Bapak dalam kitab Wahyu tidak ada. Dengan demikian Bapak, biarlah suku Dan yang sudah Engkau memberkati dari sejak zaman dahulu melalui Yakob, Israel, dan melalui Bapak Musa, biarlah Engkau pulihkan kembali dan ampuni dosa-dosa dia. Tuhan bersihkan dengan darah-Mu yang kudus Bapak tak keras. Dalam nama Bapak Engkau yang menyayangi, karena banyak suku Dan yang telah menjadi orang Kristen Bapak tak keras koperada. Ya, 3 hamba-hamba Tuhan di
daerah-daerah kami, daerah-daerah pedalaman, daerah Dani. Kau mau Bapak ketika kami berdoa, kami merendahkan diri. Kau akan mendengarkan doa itu dan pemulihan pun akan terjadi. Kami melakukan pemulihan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati di sana Bapak takut skopre lele ke wilayah-wilayah suku dan kami memberkatinya Bapak besar Masjid Ketua Muda kami memberkati. Kami luar kami memberkati seluruh Bapak kami memberkati. Terima kasih Bapak saudara kami Israel lainnya ada di Yerusalem sana Bapak takut kami memberkati mereka. Urapi mereka, berkati mereka Bapak sampai Israel hari ini perang terus karena mereka belum mengakui bahwa moyang mereka telah menyalibkan Yesus. Namun kami di Papua sudah banyak merendahkan diri. Dengan demikian kedamaian pun mulai turun di Yerusalem sana Bapak takut. Kami berkati Israel yang ada di Yerusalem, yang ada di berbagai dunia juga tetapi terutama kami berkati dan mengampuni dosa-dosa suku dan ini dan kami memberkati dia dan dia takut mengalir berta dia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Kami percaya kami minta doa percaya katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya. Amin. Baik, sebagai kesimpulan, setelah kami sampaikan rahasia Tuhan ini, kan Tuhan beritahukan ini, pasti ada yang tidak percaya. Kamu percayakah, tidak percayakah, kau maukah, tidak maukah, kau yakinkah, tidak yakinkah, matahari tetap terbit di timur, terbenam di barat. Haleluya. Sehingga sudah mengaum di Sion. Haleluya. Apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah diberitahukan, haleluya, itu akan segera terjadi. Haleluya. Berbahagialah engkau yang hati yang taat, mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan kaki tangan tubuh kudus yang melaksanakan apa yang firman Tuhan disampaikan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Haleluya. Amin.